Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Dan di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ya, yaitu adalah Pi Network dari Tanzania. Dan Pi Network Tanzania ini langsung diinformasikan atau masuk daripada TV nasional Tanzania ya. Nah, di sini itu Pi Network masuk TV. Dan di negara Tanzania ini adalah hal yang cukup mantap sekali ya. Dan beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas tentang Pi Network yang masuk daripada TVRI atau siaran televisi nasional Indonesia, dan kali ini adalah masuk di dalam saluran TV Tanzania. Nah, sekali lagi di sini Pi Network juga memberikan semacam gebrakan yang cukup mantap sekali ya, berkaitan dengan pergerakan dan perkembangan seputar cryptocurrency yang masif ya, yang mana di sini sebagai digital currency, mata uang digital paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, seperti berikut ini ya rekan-rekan daripada laporan secara resmi melalui saluran televisi di Tanzania. Kemudian informasi ini juga diberitakan secara berulang ya oleh kalangan komunitas Pi Network, terutama di sini admin membuka daripada postingan Pi Blockchain yang menyebutkan di sini Azam TV ya melaporkan konferensi terobosan Pi Network di Tanzania. Nah, kita juga bisa mengecek untuk daripada postingan Pi Blockchain yang sudah memiliki reputasi bagus ya dalam memberitakan proyek Pi Network, diikuti 300 ribuan para pionir semuanya di seluruh dunia. Kemudian di sini juga memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah KYC ya. Nah, di sini KYC juga menjadi fokus utama daripada pihak core team yang masih belum terselesaikan secara masif. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek ya, pionir baru saja lolos KYC, kemudian jumlah Pi yang ditambang ada sekitar 146, jumlah Bitcoin yang tersedia ada sekitar 97 ya. Nah, di sini rekan-rekan apakah sudah lolos KYC atau belum? Kemudian di sini bagi yang sudah lolos KYC ya, apakah sudah memiliki saldo available balance seperti di dalam layar rekan-rekan seperti berikut ini ya. Ada salah satu pionir yang sudah memiliki saldo available balance kurang lebih sebesar 97 Pi ya. Ini cukup mantap sekali saldo yang sudah ada nilainya, yaitu adalah saldo available balance atau saldo mainnet. Kemudian kalau kita lihat di dalam saluran daripada Pi Blockchain ini 5 jam yang lalu juga memberikan postingan yang cukup mantap ya. Nah, ini juga ada semacam kalangan komunitas pionir semuanya dari berbagai mancanegara, termasuk dari Cina, Vietnam dan lain sebagainya yang diberitakan oleh daripada Pi Blockchain. Kemudian di sini juga disebutkan ya, ini cukup mantap sekali daripada pedagang kecil hingga merek yang besar. Semakin banyak perusahaan yang menyambut Bitcoin dan untuk menciptakan lingkungan pembayaran yang nyaman. Jadi intinya itu adalah semacam bergairahnya, semacam menggunakan transaksi dengan menggunakan Bitcoin, baik dari kalangan pedagang kecil maupun perusahaan yang besar ya, yang sudah menerima pembayaran dengan cryptocurrency Pi Network. Dan kalau rekan-rekan lihat di sini juga menampilkan semacam screenshot atau foto yang memperlihatkan tentang produk yang dikatakan produk kelas atas seperti mobil. Kemudian juga ada kendaraan-kendaraan yang lainnya seperti produk mobil, motor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah produk-produk kelas atas yang sering sekali ya rekan-rekan jumpai ketika rekan-rekan itu mendapatkan berita seperti event-event barter dan lain sebagainya. Padahal rekan-rekan itu bisa melakukan barter dengan produk yang lebih murah ya, seperti beras ataupun sepeda ontel ataupun yang lainnya, yaitu bebas, dan harganya itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, masih belum ada harga yang resmi. Kemudian di sini admin beralih ke informasi berikutnya yang cukup menarik sekali berkaitan dengan informasi withdraw. Apakah Pi Network sudah bisa di withdraw, dan ketika listing open mainnet kemana kita akan melakukan withdraw dan lain sebagainya. Apakah di sini Indodax juga support ya untuk perdagangan dengan Bitcoin. Nah, kita coba cek and recheck dan membahasnya. Dikutip daripada Viverset baru-baru ini menyebutkan pertukaran Pi core team ketika jaringan utama terbuka atau ketika masuki open mainnet ke blockchain mana lagi Pi akan bisa ditukar atau bisa di withdraw ya. Nah, kemudian di sini diperiksa dari kode YouTube jaringan Pi saat ini Pi Exchange ditutup dan belum siap dibuka di Blocks Explorer. Sementara itu Pi dibangun di atas inti daripada Stellar dan Stellar Exchange berfungsi. Nah, intinya adalah daripada Explorer Exchange ya untuk Pi Network itu saat ini sedang ditutup. Jadi kita tidak bisa melakukan akses terhadap exchanger dan juga firewall itu masih tertutup ya, belum terbuka. Artinya di sini core team belum mengizinkan Pi Network itu listing dan belum terbuka open mainnet. Kemudian di sini Pi Network dibangun di atas daripada inti Stellar dan Stellar Exchange ini sedang berfungsi.
Kemudian saat jaringan utama terbuka atau open mainnet, fungsi pexchain akan terhubung ke dalam blockchain yang lain. Seperti disebutkan di sini juga ada kode dompet Binance GCO2XXX. Kemudian juga ada semacam Whitebit ya. Nah, di sini adalah exchange Whitebit. Jadi di sini adalah exchange yang bisa terkoneksi ke dalam P-Network ya rekan-rekan ketika sudah listing open mainnet. Di antaranya itu adalah Binance Wallet. Nah, kemudian juga ada Whitebit Exchange 4000, kemudian juga ada Indodax. Ini adalah exchange dari Indonesia yang sudah ada kodenya ya di dalam YouTube P-Network itu sendiri. Kemudian juga ada Revolve, Liquid, Poloniex. Kemudian juga ada Bittrex, Kraken, OKX. Nah, dan juga ada AEX. Intinya di sini untuk daripada P-Network sudah siap ya untuk ketika nanti open mainnet itu pasti akan listing ke dalam exchange yang disebutkan di sini seperti Binance, Whitebit ataupun Indodax. Dan terkhusus untuk komunitas Indonesia cukup spesial ya, karena Indodax juga sudah terlacak untuk daripada estimasi P-Network akan dilistingkan ke depan ketika open mainnet. Ini adalah informasi yang cukup mantap sekali meskipun belum open mainnet, tapi sudah ada arah menuju ke open mainnet. Kemudian juga masih ada banyak sekali exchanger yang lainnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat banyak lagi blockchain yang lain. Namun jaringan Pi hanya akan siap dibuka ketika ekonomi internal Pi berkembang dan juga sejumlah besar dompet dimigrasikan ke mainnet. Sekali lagi di sini ya kita tinggal menantikan saja ya tentang kematangan ekologinya dan juga tentang daripada internal P-Network itu sendiri ya. Nah, di sini kan masih banyak sekali yang belum KYC. Dan juga banyak yang belum mendapatkan saldo available balance, saldo mainnet, saldo yang bisa dijual, atau saldo yang sudah ada nilai, yaitu adalah saldo available balance. Oleh karena itu periode ini merupakan periode yang cukup penting ya, atau periode emas untuk mengedukasi para pionir membangun ekosistem di dalam PDAPP. Dan PDAPP atau DEPS ya, atau Decentral Aplikasi, ini sangat penting sekali berkaitan dengan dunia Web3, dengan dunia blockchain, aplikasi terdesentral. Nah, DEPS itu adalah semacam aplikasi terdesentral ya. Kalau rekan-rekan melihat di dalam GitHub Wallet itu juga ada DAPPS-nya, dan rekan-rekan bisa browsing ya di sana. Itu bisa mengakses seperti PancakeSwap, kemudian Uniswap dan lain-lain. Itu adalah semacam decentralized application. Kemudian di sini saya atas nama Viverset ya, silahkan tinggalkan komentar jika rekan-rekan menyukai postingan yang ada di sini. Dan intinya Viverset itu memberikan informasi berdasarkan sumber-sumber data yang ada ya. Nah, kita juga bisa melihat seperti berikut. Ini adalah data di dalam GitHub P-Network ya, kita juga bisa melihat. Ini juga ada Binance, kemudian juga ada kode-kodenya yang tadi kita sudah bahas. Termasuk juga ada exchange Whitebit, dan untuk Whitebit sendiri bisa dikatakan exchange yang masih baru ya. Kemudian juga ada Paribu, termasuk juga ada Indodax, exchanger resmi dari Indonesia. Juga ada OKX dan juga ada Max. Ini sepertinya Max Global ya, atau AEX dan lain sebagainya. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana dengan pendapat rekan-rekan tentang informasi yang cukup mantap sekali ini ya? Dan rekan-rekan bisa tulis saja dalam kolom komentar. Termasuk di sini juga ada informasi daripada kalangan komunitas di Tanzania yang juga diberitakan oleh Viverset ya. Jadi informasinya itu bisa dikatakan ya terus berulang dan saling retweet atau saling membagikan. Nah, ini adalah informasi demi informasi pada hari ini seputar perkembangan P-Network. Semoga bisa segera listing open mainnet dan rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan. Sekian, terima kasih.